Rekomendasi city car hatchback under 100 juta. Di belakang gua udah ada VW Polo. Kita cek kelebihan dan kekurangannya apa aja. Yuk kita bahas. Nah, kali ini gua sudah bersama dengan owner dari VW Polo tahun 2012, yaitu Bro Yodi. Apa kabar, Yod? Alhamdulillah. Wah, sehat banget. Sehat. Nah, Yod, lu mobil ini udah pakai dari kapan? Kurang lebih under 1 tahun. Under 1 tahun. Nah, sebelum lu pilih VW Polo ini, lu sebelumnya pakai mobil apa? Sebelumnya first car dari gue beli pakai uang gue sendiri ya. Itu Honda City 2004. Honda City 2004 yang VTEC ya? Bukan, atau yang ADSI. Oh, yang ADSI. Oke. Terus setelah City lu beralih kemana? Gue ke Outlander. Yang PX 2014. Nah, itu lu pakai berapa lama? 2,5 tahun. 2,5 tahun. City tadi pakai berapa lama? 2 tahunan. 2 tahunan. Oke, berarti paling lama lu pakai Outlander PX itu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Akhirnya lu memutuskan untuk pakai VW Polo. Itu kenapa, Yot? Oke, pertama ya. Pada saat gue pakai Honda City kan, itu karena memang kebutuhan gue cuma dalam kota ya. Terus Honda kan terkenal enak nih kaki-kakinya, makanya gue pakai Honda. Cuman pada saat itu kan memang yang City dan Gen 1 itu masalahnya di Matic ya. Ya, di Matic. Masalahnya di Matic ya. Nah, itu agak buat gue jengkel tuh sebetulnya kan. Nah, itu istri gue belum pakai tuh. Oh, belum pakai. Belum. Jadi lu yang pakai harian ini untuk City itu adalah lu sendiri. Gua, ya. Oke. Jadi yang ngerasain keluhan itu semua gua. Kan? Berarti beban pikiran nambah tuh ya. betul. Nah, terus. Akhirnya setelah gua restorasi segala macam beres, gua pakai sekitar 2-3 bulan. Akhirnya gua decide untuk ganti. Oh, ganti. Gua decide untuk ganti, tapi gua berpikiran gue nggak mau yang model-model city car atau hatchback nih. Akhirnya gue coba ganti yang model crossover. Cuman yang compact SUV lah. Akhirnya gue pilih itu Outlander. Outlander PX. So far itu enak sih mobil gue pakai. Cuman kan pada saat itu bini gue udah mulai make nih mobil, dan mostly bini gue kan emang malah lebih banyak dia sih makainya dibandingkan gua gitu. Kalau lu pakai untuk harian paling naik motor ya? Iya, atau gimana? Gua ya harian kan naik motor karena Jakarta kan agak crowded ya. Jadi kalau gua pakai mobil ini paling kalau misalnya weekend segala macam itu gua pakai gitu. Oke. Bini gua lebih pakai untuk antar jemput anak sekolah segala macam, atau ngumpul sama teman-temannya gitu. Ada keluhan karena mobil terlalu besar. Nah, mobil terlalu besar, jadi secara manuvernya agak susah ya, karena wanita mungkin ya. Iya, betul. Karena gitu akhirnya cobalah gue decide untuk ganti yang lebih compact. Cuman kan sebelum-sebelumnya gue udah bokap sih sebetulnya. Sebelum-sebelumnya bokap pernah punya Karimun kotak. Karimun kotak yang GX. Yang GX ya? Karimun kotak yang GX. Terus pernah punya Yaris Bapau. Yaris Bapau. Terus sempat Mobilio juga, walaupun dia 7 seater ya, cuman kan experience-nya itu kayak mobil city car ya, karena rendah gitu ya. Terus gue berpikiran, gue pengen coba deh Eropa gitu. Bedanya apa sih dengan mobil-mobil Jepang yang selama ini gue pernah pakai gitu. Akhirnya gue decide coba cari yang mobil Eropa yang menurut gue nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu susah. Terus dari segi harga juga nggak terlalu mahal banget, karena memang ini experience pertama gue untuk punya Eropa kan. Jadi gue nggak mau gambling untuk beli yang harganya di atas rata-rata lah. Akhirnya gue decide untuk beli VW Polo. Dan ketika lu pakai Outlander, berarti kan mobilitas lu banyak pakai motor nih. Istri lu yang lebih banyak pakai itu untuk mobilisasinya lah, jemput anak sekolah, ngantar anak sekolah, kumpul segala macam. Tapi dari experience lu ketika pakai Outlander ke sekarang nih VW Polo, itu perbedaan apa yang sangat signifikan yang akhirnya gue cocok nih pakai ini nih gitu? Kalau perbedaannya ya satu bandingannya ya, karena compact SUV kan modelnya kan crossover ya, which is itu suspensi pasti lebih rigid ya dibandingkan mobil-mobil sedan pada umumnya gitu ya. Satu itu, dua untuk tenaga memang gua akuin Mitsubishi nggak salah lah, nggak salah gua akuin. Yang ketiga itu dari dimensi karena lebih bisa banyak bawa barang ya. Karena
Kalau weekend itu gue udah kayak pulang kampung. Pulang kampung. Bawa barang banyak gitu loh. Barang peralatan anak segala macam lengkap deh masuk situ ya. Udah kayak waktu itu anak masih kecil-kecil ya. Oh gitu. Jadi tinggal perabotan masih banyak. Tinggal tambahin roof rack udah fix, udah kayak pulang kampung lah itu ya. Betul. Oke. Nah, ketika lu pindah ke VW Polo ini, experience apa yang akhirnya lu gue nggak salah pilih nih. Ketika gue pakai city car hatchback dari compact SUV, akhirnya lu nyaman pakai ini. Satu dari dimensi ya, dimensi lebih kecil kan ya, jadi mobilisasinya lebih enak gitu, terus handlingnya juga oke gitu, fun to drive mobilnya. Oke, fun to drive. Terus performanya juga oke gitu. Kadang gue takut sendiri gitu kalau gue ngebejek gas gitu. Ngebejek gas takut sendiri karena memang VW ini terkenal tarikannya itu instan, ya kan? Karena dia dual clutch. Instan, jadi satset itu cepet ya. Iya, betul. Berarti juga secara mobilisasi istri lu lebih banyak juga pakai mobil ini dibanding lu. Betul. Berarti satset juga nih nganter anak tuh 5 menit sebelum terlambat udah nyampe. Enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga sih. Gitu juga ya. Iya. Jadi mama ugal jadinya. Bukan papa ugal ya. Bukan papa ugal, bukan. Nah, selain itu bro, yang lu suka dari mobil ini apa aja? Apakah dari suspensinya, apakah dari interiornya, dari sisi mesin, tenaga segala macam? Variabel apa aja nih yang lu suka dari mobil? Yang gue suka dari mobil ini satu, tampilannya nggak terlalu ngotak ya menurut gue, lebih kapsul gitu. Ya. Itu dari sisi visual ya. Terus dari sisi kenyamanan, shockbreakernya lumayan ya, lumayan oke ya. Terus lumayan kedap juga. Lumayan kedap ya, Eropa. Lumayan kedap memang. Terus interiornya ya alhamdulillah full kulit ya. Full kulit ya. Full kulit jadi nyaman gitu. Full kulit, full black lagi full ya black, kan. Gitu. Mewahnya dapat lah ya. Mewahnya dapat betul. Oke. Kalau dari sisi konsumsi bahan bakar? So-so ya. So-so. Bisa dapat satu berapa? 110, 112 sih masih dapat. 110, 112 dengan mobil hatchback. Enggak dibilang irit enggak, tapi ya so-so lah ya. So-so lah ya. Oke. Nah, selama beberapa bulan ini lu pakai, kendala apa aja yang udah pernah lu rasain di mobil ini? Nah, untuk kendalanya, kendala waktu itu ya itu miss di gua sih mungkin ya, karena memang mungkin maintenance gua agak kurang rapih lah ya. Jadi timing belt gua sempat putus. Waduh, putus. Itu berantakan sampai dompet itu. Wah, nggak salah ya? Nggak salah, adalah berantakan sampai dompet bener. Nah, kalau timing belt putus kan impact-nya biasanya ke klep ya. Ke klep ya, mesin berantakan itu semua itu. Pakai ke klep, alhamdulillah nggak sampai ke piston. Oh, jadi piston nggak bengkok lah ya. Klep doang ya bengkok ya. Dan itu separuh ya. Separuh, berarti turun setengah. Turun setengah. Oke. Nah tadi timing belt putus, perbaikannya tuh habis berapa tuh? Plus minus ya. Di 7 jutaan lah ya. 7 juta. 7 jutaan ya. Itu termasuk karena dari timing belt putus itu gue harus beli timing beltnya pasti itu kan. Terus mumpung timing beltnya dibongkar karena turun setengah, akhirnya gue ganti water pump sekalian. Oh, ganti water pump. Soalnya posisinya tuh nggak jauh ya. Iya, posisinya emang masih satu jajar lah. Ganti water pump, gue ganti klep pasti karena bengkok itu kan. 4 biji gue ganti. 4 biji diganti. Terus gue ganti busi juga akhirnya. Full ganti busi. Berarti permajaan semuanya lah ya. Iya, lebih ke jadi situ. mumpung sekalian dibongkar, sekalian aja dibanding nanti tiba-tiba ada yang putus atau ada yang busi tiba-tiba mati sebelah atau satu betul, gitu kan, satu biji betul. Itu repot tuh. Itu sebetulnya ada satu lagi sih yang belum keganti ya. Apa tuh? Itu flywheel. Kalau kata Montira sih memang flywheel ya. Cuman kita udah ngobrol segala macam, tinggal gua siapnya kapan untuk diganti gitu. Karena memang impact-nya sampai ke situ ternyata. Oh, impact-nya sampai ke situ. Berarti merembet ke dari timing belt, merembet ke water pump tadi kan sekalian ya. Water pump sekalian. Kalau timing belt nggak ada isu sih water pump. Timing belt ke klep, habis itu ke flywheel. Yep. Oh, gitu. Ya. Jadi biar fix aman lah ya. Biar fix aman langsung aja tinggal diganti juga si flywheelnya. Biar secara tarikannya juga jadi lebih rigid juga ya. Lebih enak juga ya, lebih satset lagi gitu. Ya. Tadi udah habis berapa tuh? Kalau yang ngebenerin itu? Kalau yang ngebenerin itu sih di angka 7 jutaan ya, plus minus ya.
Kalau yang flywheel gue belum tahu, cuman estimasi sudah ada harganya gitu. Kira-kira berapa? Di harga 5 jutaan. 5 jutaan. Oke, berarti sekitar itu sudah sama jasa? Sudah sama jasa. Berarti ya in total dari perbaikan yang segelonggongan itu sekitar 12-13 juta lah ya. Oke. Ketika pertama kali lu cobain mobil ini, ya kan? Kan lu pas pengen beli, lu test drive dulu dong. Betul. Lu ada merasakan sesuatu gak ketika lu pengen beli? Sebetulnya nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Berarti miss-nya di lu ketika baru ngangkat, nggak langsung lu ganti ya? Gitu. Oh betul, gitu. Betul. Miss-nya di gua memang. Dan akhirnya lu memutuskan terpaksa dan dipaksa, ya kan? Betul. Ibaratnya ini mobil, ganti nih gitu, ya kan? Memang karena umur ya? Karena umur, benar. Ya? Karena betul, kalau gue sendiri kan gue pakai Gallon ya. Gue ketika beli mobil Gallon itu, hal yang pertama yang gue ganti adalah timing belt. Apalagi gue 6 silinder, gue nggak mau kejadian tiba-tiba nanti putus karena yang tadi gue bilang berantakan sampai dompet betul, pak. Betul. Karena harus turun mesin gitu. Walaupun separuh ya. Gitu. Tapi ya lebih baik preventif lah, pencegahan gitu betul. Kan. Nah buat teman-teman yang mau punya VW Polo nih, rekomendasi dari lu tuh seperti apa? Based on experience gue ya. Based on experience gue itu satu yang jelas mesin sehat. Itu udah pasti ya, mesin sehat. Terus ya karena kejadian gue yang kemarin itu ya perhatiin lah timing belt karena dia karet kan ya. Karet itu kan pasti getas, ada umurnya itu. Itu pastiin itu masih oke lah. Tapi sebisa mungkin pada saat lu beli yang benar yang lu tadi bilang lebih baik langsung diganti dibandingkan lu harus mengganti anak-anakan yang lain gitu. Betul. Merembet-rembetan yang lain ya. Betul. Karena kalau udah kejadian itu udah pasti buntutnya nggak enak lah. Lebih ke situ sih. Kalau so far kalau interior gua nggak no issue lah ya. Terus daily drive-nya juga enak gitu. Fun to drive banget mobilnya. Fun to drive ya. Dan juga secara kaki-kaki tadi udah lu bilang empuk lah ya. Kaki-kaki khas Eropa lah ya. Iya. Nah, kira-kira buat teman-teman yang pengen punya VW Polo ini, rekomen gak, Bro? Menurut gua itu balik lagi ke perspektif masing-masing ya. Karena gua udah punya experience di Jepang. Terus gue pengen nyoba nih. Cuman ya menurut gua rekomen ya. Untuk secara kenyamanan segala macam tuh rekomen. Cuman memang lu harus siapin uang ekstra dibandingkan lu punya mobil Jepang gitu. Karena lu tahu sendiri Eropa itu kan spare partnya mostly impor ya, nggak ada produksi di sini ya. Jadi emang harganya lebih di atas dibandingkan mobil-mobil Jepang pada umumnya. Pricey lah ya. Pricey, lebih pricey sih. Cuman kalau misalnya memang lu udah ready untuk budgeting, ya gua nggak ada isu lah. No issue ya. Apalagi soal maintenance juga, ya bengkelnya juga udah banyak. Ya, sebetulnya udah banyak yang bisa, komunitas juga banyak. Jadi nggak perlu worry lah ya. Tinggal ya koceknya mesti agak dalam. Iya betul. Ya harus siapin uang ekstra lah. Iya betul. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol gua bareng sama Bro Yodi tentang VW Polo tahun 2012. Kira-kira rekomen nggak? Menurut teman-teman bisa tulis di bawah di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya. See ya.